Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan peran emosi dalam kehidupan anak SD. Saya Ramadhani Dwi Fitri, dengan FM 198600115. Saya Sekar Aprilia Anjani dengan FM 198600151. Saya Indi Frederika Sugito dengan FM 198600245. Saya Abdurrahman dengan FM 198600259. Saya Indi Eris Kostanti dengan FM 198600381. Adapun definisi dari emosi ialah sebagai keadaan diri yang terdapat warna efektif di dalam diri individu. Peranan emosi pada anak terutama pada anak usia sekolah dasar merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan perkembangan sosial anak memiliki dampak terhadap proses kehidupan sehari-hari. Beberapa faktor yang mempengaruhi emosional ialah yang pertama keadaan anak. Keadaan individual pada anak, misalnya cacat tubuh ataupun kekurangan pada diri anak akan sangat mempengaruhi perkembangan emosional, bahkan akan berdampak lebih jauh pada kepribadian anak. Misalnya, rendah diri, mudah tersinggung, atau menarik diri dari lingkungan. Yang kedua faktor belajar pengalaman belajar anak menentukan reaksi potensi mana yang mereka gunakan untuk marah. Pengalaman belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain, belajar dengan coba-coba, anak belajar dengan coba-coba untuk mengekspresikan emosinya dalam bentuk perilaku yang memberi penguasaan sedikit atau sama sekali tidak memberikan kepuasan. Kemudian yang ketiga adalah belajar dengan cara meniru. Dengan belajar meniru dan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi dapat membuat anak bereaksi dengan emosi dan metode yang sama dengan orang-orang diamati. Belajar dengan mempersamakan diri anak meniru reaksi emosional orang lain yang tergugah oleh rangsangannya yang sama dengan rangsangan yang telah membangkitkan emosi orang yang ditiru. Yang keempat ialah belajar dengan membimbing dan mengawas anak diajarkan cara bereaksi yang dapat diterima jika suatu emosi terangsang. Dengan pelatihan, anak-anak dimotivasi untuk beraksi terhadap rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi yang menyenangkan dan dicegah agar tidak bereaksi secara emosional terhadap rangsangan yang membangkitkan emosi yang tidak menyenangkan. Adapun aspek kecerdasan emosional diantaranya ialah, aspek pertama, yaitu kemampuan mengenali emosi diri sendiri. Aspek kedua, yaitu, kemampuan mengelola emosi. Dan aspek ketiga, yaitu, kemampuan memotivasi diri sendiri. Aspek keempat, yaitu kemampuan mengenali emosi orang lain, dan aspek kelima, keterampilan sosial atau kemampuan membina hubungan dengan orang lain. Adapun macam-macam ekspresi emosi anak, di antaranya, yang pertama rasa takut, yang kedua, rasa malu, yang ketiga, rasa canggung, yang keempat, rasa khawatir, yang kelima, rasa cemas. Yang keenam adalah rasa marah, yang ketujuh adalah rasa cemburu. Yang kedelapan adalah kegembiraan, yang kesembilan adalah duka cita, dan yang terakhir adalah keingintahuan. Adapun perkembangan emosi pada anak SD yaitu, pada usia 5-12 tahun, anak mulai mempelajari kaedah dan aturan yang berlaku. Pada anak usia 7-8 tahun, perkembangan emosi anak telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Pada anak usia 9-10 tahun anak dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial.
Pada anak yang usia 11-12 tahun, pengertian anak tentang baik buruk, tentang norma-norma, aturan, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel. Dan yang terakhir, adalah kesimpulan. Perkembangan emosi merupakan suatu keadaan yang lebih kompleks di mana pikiran dan perasaan ditandai dalam bentuk perubahan biologis yang muncul akibat dari perilaku individu, baik berupa perasaan, nafsu, maupun suasana mental yang tidak terkontrol. Karakteristik utama perkembangan emosi siswa sekolah dasar, ditandai dengan siswa sudah memahami kaidah dan aturan yang berada di lingkungan. Terima kasih sudah memperhatikan materi kami dari awal sampai akhir. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman, pamit undur diri.